Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Prakoso, NIM belakang 092 dari kelas manajemen MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan PT Petrokimia Gresik. Pertama, ada profil perusahaan. PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan industri pupuk dan bahan kimia yang berada di bawah naungan PT Pupuk Indonesia atau sering disebut dengan Persero. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, ZA, serta produk kimia lainnya untuk mendukung sektor pertanian. Berlokasi di Gresik, Jawa Timur, PT Petrokimia Gresik memiliki jangkauan distribusi hingga seluruh Indonesia dengan fasilitas produksi berskala besar dan sistem logistik yang terintegrasi. Perusahaan ini termasuk dalam kategori perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks. Selanjutnya, solusi agroindustri nasional, bagian dari holding PT Pupuk Indonesia, berlokasi di Gresik, Jawa Timur, sebagai perusahaan large scale. Petrokimia Gresik mengelola produksi pupuk dan bahan kimia pendukung dengan jangkauan distribusi nasional yang sangat luas. Latar belakang perubahan. Yang pertama, ada ketahanan pangan. Dan kedua, kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, kebijakan regulasi. Yang pertama, ketahanan pangan. Tuntutan peningkatan produktivitas pertanian nasional yang semakin besar. Yang kedua, kemajuan teknologi, yaitu kebutuhan modernisasi fasilitas produksi dan adopsi sistem digital. Yang ketiga, ada kebijakan dan regulasi, penyesuaian terhadap regulasi, subsidi pupuk dan tata kelola yang transparan. Perubahan bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk tetap kompetitif secara global. Selanjutnya ada fokus dimensi perubahan. Yang pertama ada strategi bisnis, yang kedua teknologi, yang ketiga SDM dan struktur, dan yang keempat ada budaya kerja. Yang pertama, strategi bisnis, bergeser dari sekedar produsen pupuk menjadi penyedia solusi ekosistem pertanian. Yang kedua, teknologi, digitalisasi proses operasional, distribusi, dan modernisasi pabrik. Yang ketiga, SDM dan struktur organisasi yang lebih fleksibel, responsif, dan berbasis kompetensi. Yang keempat, budaya kerja, menanamkan budaya adaptif, berorientasi kinerja, dan keselamatan kerja tinggi. Yang ketiga ada analisis Forcefield atau Kurt Lewin. Pertama ada kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat. Dari kekuatan pendorong, yang pertama ada kebutuhan peningkatan produksi pangan nasional. Yang kedua, dukungan kuat dari kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perkembangan pesat teknologi industri pupuk. Dan yang keempat, tuntutan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Untuk kekuatan penghambat, resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, tingginya biaya investasi modernisasi pabrik. Yang ketiga, adaptasi sistem digital yang belum merata. Dan yang keempat, ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu. Identifikasi stakeholder utama. Yang pertama, internal, kedua, pengguna, dan ketiga, eksternal. Yang internal, manajemen karyawan dan karyawan sebagai penggerak transformasi operasional. Yang kedua, pengguna, petani yang mengharapkan produk berkualitas dan distribusi mudah. Yang ketiga,
eksternal, pemerintah, distributor, dan investor pemegang saham. Selanjutnya, resistensi dan hambatan. Mengapa penolakan muncul? Yaitu yang pertama ada takut teknologi, yang kedua rasa tidak aman, dan yang ketiga kurang pemahaman. Untuk yang takut teknologi itu kekhawatiran tidak mampu menguasai sistem digital baru. Untuk yang poin rasa tidak aman, ketakutan akan perubahan peran atau peningkatan beban kerja. Yang ketiga, untuk poin kurang pemahaman, karyawan tidak melihat manfaat langsung dari perubahan. Selanjutnya, strategi mengatasi resistensi. Yang pertama, edukasi dan komunikasi. Yang kedua, pelatihan dan insentif. Untuk edukasi dan komunikasi adalah membangun transparansi mengenai alasan dan tujuan perubahan untuk meminimalkan kesalahpahaman. Fokusnya di sosialisasi intensif dan keterbukaan informasi. Untuk yang kedua, pelatihan dan insentif, yaitu memberikan pembekalan teknis dan motivasi berupa penghargaan bagi beradaptasi. Fokusnya pengembangan kompetensi dan sistem reward. Oke, rencana implementasi ada 3, yaitu mencairkan pola pikir, eksekusi perubahan, dan ketiga pembekuan budaya. Untuk mencairkan pola pikir, yaitu sosialisasi tentang industri dan membangun kesadaran akan urgensi perubahan. Untuk eksekusi perubahan, digitalisasi proses, modernisasi pabrik, dan peningkatan kompetensi SDM secara nyata. Untuk pembekuan budaya, menstabilkan standar kerja baru dan memperkuat budaya adaptif secara permanen. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan. Yang pertama, laporan kinerja. Yang kedua, survei kepuasan. Dan ketiga, monitoring sistem. Untuk yang laporan kinerja, pemantauan berkala, seperti bulanan atau triwulan, pada aspek produksi dan keuangan. Yang kedua, survei kepuasan, mengukur tingkat penerimaan karyawan dan kepuasan petani. Yang ketiga, monitoring sistem, memastikan distribusi tepat waktu dan proses produksi sesuai standar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.